Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Najwa Nawaf dengan NIM 6670250116 dari kelas 1M. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Diskursus Kedaulatan Pangan pada Organisasi Partai-Partai Politik di Indonesia, karya Bung Ebi Mahasan Mehrudin, SOSMA. Jurnal ini mengangkat isu krusial tentang bagaimana partai politik di Indonesia merespon permasalahan kedaulatan pangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif, menganalisa dokumen resmi partai seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari 16 partai politik peserta pemilu pada tahun 2019. Temuan utama dalam jurnal ini itu cukup mengejutkan. Dari 16 partai politik yang dikaji, hanya 4 partai yang secara eksplisit mencantumkan program kedaulatan pangan dalam ADART mereka, yaitu PDIP, PKB, Nasdem, dan PKS. 12 partai lainnya termasuk Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat tidak memuat diksi atau topik pangan secara tegas dalam dokumen resmi mereka. Penelitian ini juga mengungkap kesenjangan antara retorika politik dengan komitmen tertulis. Meski banyak elit partai mengeluarkan pernyataan tentang pentingnya ketahanan pangan, namun tidak didukung dengan landasan formal dalam ADART partai mereka. Dalam jurnal ini juga Bung Ebi menyebutnya sebagai fenomena tong kosong nyaring bunyinya, bersuara tanpa substansi yang jelas. Lalu selanjutnya adalah perbandingan dengan 5 jurnal internasional. Yang pertama, jurnal yang ditulis oleh Molotov, Smith, dan Dawson. Jadi jurnal ini itu mengidentifikasi dampak perubahan penggunaan lahan, populasi, dan perubahan iklim terhadap ketahanan pangan global. Nah, mereka dalam jurnal ini juga memprediksi Indonesia sebagai salah satu dari 9 negara dengan pertumbuhan populasi signifikan hingga 2050. Ini memperkuat argumen jurnal yang ditulis oleh Bung Ebi bahwa Indonesia memerlukan komitmen politik yang kuat untuk kedaulatan pangan, mengingat tantangan demografis ke depan itu akan meningkatkan tekanan pada sistem pangan nasional. Lalu jurnal yang kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Aaron dan kolega. Nah, jadi jurnal ini itu membahas tentang dampak lockdown COVID-19 di Afrika Selatan, menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah secara langsung mempengaruhi distribusi pendapatan dan keamanan pangan. Nah, temuan ini paralel dengan kritik dalam jurnal Bung Ebi yang menyoroti pentingnya political will partai politik dalam mengimplementasikan program pangan. Tanpa komitmen politik yang tertuang dalam dokumen formal, kebijakan pangan akan sulit dieksekusi secara konsisten, terutama saat menghadapi krisis seperti pandemi. Lalu jurnal yang ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Hanji dan Lutomia. Dalam jurnal ini itu membahas dampak regional COVID-19 terhadap petani kacang di sub-Sahara Afrika dan implikasinya pada Sustainable Development Goals. Mereka menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada petani kecil. Nah, ini sangat relevan dengan jurnal yang ditulis oleh Bung Ebi yang menunjukkan bahwa dari 4 partai yang mencantumkan program pangan, PKB secara spesifik mendirikan Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia. Namun, jurnal ini mengkritik bahwa upaya tersebut masih perlu diperluas secara lebih masif dan terstruktur. Lalu yang keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Kuiper dan Choi. Jurnal ini membahas eksplorasi pengurangan kehilangan pangan sebagai strategi untuk mencapai tujuan ketahanan pangan dan lingkungan. Mereka menyarankan leverage point yang menyajikan dalam sistem pangan. Berbeda dengan teknis jurnal ini, jurnal Bung Ebi ini lebih menyoroti dimensi politik institusional yang sering diabaikan. Minimnya partai politik yang menjadikan pangan sebagai prioritas dalam dokumen resmi mereka menunjukkan bahwa sebelum membicarakan solusi teknis, komitmen politik dasar masih menjadi persoalan fundamental di Indonesia. Lalu perbandingan jurnal yang terakhir yaitu jurnal yang ditulis oleh Misra dan Rampal. Itu jurnal ini menganalisis pandemi COVID-19 dan ketidakamanan pangan di India, menekankan pentingnya respon kebijakan yang cepat dan
terkoordinasi. Mereka menunjukkan bagaimana fragmentasi kebijakan memperburuk krisis pangan. Nah, temuan ini juga beresonansi dengan jurnal yang ditulis oleh Bung Yebi bahwa sistem multipartai ekstrim di Indonesia justru tidak menghasilkan diversitas solusi untuk kedaulatan pangan. Sebaliknya, mayoritas partai tidak memiliki landasan formal untuk merespon krisis pangan, menciptakan kekosongan koordinasi publik. Lalu kesimpulannya yaitu jurnal ini memberikan kontribusi penting dengan mengungkap dimensi politik institusional kedaulatan pangan yang sering terabaikan dalam literatur internasional. Sementara penelitian global cenderung pada fokus pada aspek teknis, ekonomi, atau dampak krisis. Jurnal Bung Yebi ini menunjukkan bahwa di Indonesia persoalan mendasar terletak pada lemahnya komitmen politik formal partai-partai dalam menjadikan pangan sebagai prioritas strategis. Jadi cukup sekian review jurnal yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.